Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini lanjutan dari video sebelumnya. Jadi ini anggapannya part 2-nya lah. Kita bakal ngebahas lebih rinci mengenai organ-organ yang udah dibahas sebelumnya ya. Jadi kita pertama-tama bakal ngebahas tentang mata. Nih. Bentar. Ganti. Oke. Nih. Jadi untuk udah cepet aja kali biar gampang. Oke, jadi untuk di mata, untuk di mata seperti yang bisa dilihat, kalau kalian mungkin, kalau orang awam mungkin lebih mengenal ini tuh dengan namanya ada tulisnya ini pupil. Mati bentar. Ini pupil tuh dia yang berada di tengah-tengah ini tuh sebagai untuk menerima cahaya kan. Jadi kalau misalnya nanti udah apa? Jadi kalau misalnya kalau misalnya cahayanya lagi terang kayak gini, nanti pupil bakal kecil kayak mata kucing gitu. Tapi kalau misalnya gelap, dia akan besar banget. Nah kemudian di sini tuh ada namanya lower eyelid atau palpebral. Jadi palpebral tuh ada dua nih. Nah atas sama bawah gitu. Itu tuh yang katup mata lah bahasanya tuh. Lopak. Nah kemudian ada namanya di sini tuh kayak ada celah gitu nih, celah di mata nih, celah nih. Nah kan celah tuh namanya tuh komisura. Nah kalau misalnya dia pada bagian samping badan yang marah keluar namanya lateral komisura tuh. Kalau dia mendekati hidung itu medial komisura. Nah kemudian di sini ada juga namanya eyebrow atau alis. Ya dia itu fungsinya kalau misalnya kayak lagi hujan gitu kan, atau kita lagi keringetan, supaya dia itu nggak langsung masuk ke mata gitu. Nah kemudian ini juga ada eyelash, apa sih alis mata ya, bulu mata ya sama aja kurang lebih gitu fungsinya. Terus ada lacrimal carunculum ini si tempat pembuangan dari air mata, tempat keluar air mata sini. Oke, kita lanjut. Nah terus di sini itu ada kelenjar air mata atau kelenjar lakrimal. Nah ya. Jadi yang pertama di sini ada glandula lakrimal. Di sini itu tempat dibuatnya si air mata. Terus juga di sini tempat keluarnya nih, yang di sini yang dekat sama dekat sama glandulanya, terus juga dekat sama bulu mata palpebra superior. Terus di sini juga ada nih glandula lacrimalis lagi. Nah di sini ada kanal yang lewat atas. Terus di sini juga ada kanal yang lewat bawah. Itu sesuaikan aja namanya, ada superior lacrimal glands kanal buat keluar kan soalnya. Terus ada yang inferior lacrimal gland kanal. Habis itu di sini ada tempat keluarnya nih. Kalau kanal tadi buat mengalirkan, kalau punctum ini buat keluar. Terus ini ada juga ada tempat penyimpanan si air mata. Terus itu ini apa? Ya tadi ini si ductus. Ini juga ductus, tapi ini ke arah ke hidung. Jadi makanya biasanya kalau kita nangis tuh kita juga kayak gitu, bisa pilek juga kan. Nah terus nanti kalau nasolacrimal duct ini nanti dia berhubungnya ke si hidung. Sudah. Nah ini kita bakal ngebahas tentang muscle of the eyeball, ya otot-otot di mata. Nah jadi banyak banget sih sebenarnya otot di mata tuh ada ya. Sebenarnya kalau di ini lagi di perici ada yang ekstra okular sama intraokular. Jadi mungkin sini bakal dibahas langsung aja. Terdapat pertama tuh ada superior oblique. Nah itu tuh di sini nih. Nah kemudian ada medial rectus juga. Nah kalau rectus kan dia tuh maksudnya otot yang lurus gitu. Nah nih kayak gini nih medial rectus nih, lurus, dia tuh lurus. Nah kalau oblique tuh dia tuh kayak modelan ngegendut gitu loh. Nah nih dia kayak gini, tapi kalau misalnya rectus dia tuh lurus tuh kebanyakan. Tuh. Oblique tuh miring nggak sih? Ya miring, miring ya. Ya jadi modelnya nggak lurus kayak kan kalau misalnya rectus kan dia lurus terus gitu. Nah kalau ya oblique ya jadi miring gini. Nah kayak gitu.
Terus juga ada apa namanya superior rectus, lateral rectus. Nah ini semua tuh ya di sarafnya oleh saraf yang berbeda-beda juga. Ada dari saraf oculomotorius, terus trochealis sama abducens. Nah ini mungkin dilihatnya dari atas nih, kita lihat dari samping. Nih buat lebih jelasnya, ini ada tadi levator palpebra tadi yang kelopak mata atas nih digerakin sama otot juga. Kemudian ada superior oblique yang ini nih. Nanti untuk inovasi yang lebih jelasnya mungkin dia ada gambar yang lebih jelas untuk kalian bisa memahami, nah mempelajarinya juga gitu. Nah oke, lanjut. Ini juga masih yang inovasinya nih. Ini ada nih inovasi, ada gambar bagusnya nggak ya? Nah nih. Nah jadi kalau misalnya musculus rectus lateralis, dia tuh ke arah, jadi tuh abduksi nih tuh. Musculus rectus lateralis itu abduksi ke arah luar. Nah kemudian untuk kayaknya sisinya ada intersio. Kalau musculus rectus medialis dia arahnya kan ke tengah tuh, jadi dia abduksi menerima gitu. Kemudian ya udah, sini juga cuma ngejelasin kayak di awal-awal doang nama-nama otot-ototnya gitu. Nih elevation, pokoknya kalau misalnya jadi mata tuh dia tuh geraknya misalnya ke bawah tuh nggak yang ke bawah gitu doang, dia bakal ada ke samping gini juga nih. Jadi yang kerja tuh nggak cuma satu otot doang kan, mungkin kalau ke samping ke arah lateralnya atau medial tuh kan yang kerja satu otot doang kan arahnya. Kalau misalnya ke arah atas tuh si ini bakal ada namanya intersio gitu lah pokoknya. Lanjut nih. Juga ini sudut-sudut elevasinya atau untuk pergerakan arah bola matanya kemana aja ya. Jadi kalau misalnya kita ke atas atau elevasi itu nanti ototnya itu yang membantu itu superior rectus sama inferior oblique. Kalau kita ke kanan atau ke kiri atau biasa di arah samping lah. Ya, ke arah samping, lateral gitu. Ini itu ada medial rectus sama lateral rectus. Kalau misalnya kita ke arah bawah itu ada superior oblique sama inferior rectus. Ngebantu. Nah, yang ngebantu. Terus juga nih kalau misalnya mau ngecek apakah matanya gerak bola matanya itu masih bagus, bisa dicek nih ke kanan atas itu soal ininya rectus superior. Kalau ke kanan bawah ini inferior rectus. Kalau keluar itu lateral rectus. Kalau ke dalam itu medial rectus. Kalau ke kiri atas itu obliquus inferior. Sama kalau ke kiri bawah itu superior oblique. Nah, jadi bola mata ini terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama itu ada kornea, habis itu ada sklera, habis itu ada koroid, dan juga ada musculus ciliar dan juga processus ciliaris. Lalu ada iris dan juga ada retina. Nambahin mungkin untuk yang di musculus ciliaris dia tuh untuk akomodasi ya, akomodasi di bola mata gitu, dia bakal ya ngebantu banget lah untuk penglihatan kita gitu. Retina juga. Nah ini mungkin yang untuk dari judulnya ada namanya accessories structure of the eye from sagittal view. Jadi sagittal ya pokoknya penglihatan dari sagittal gitu. Nah habis itu ini ada ya kita bacakan aja kali ya, soalnya masih banyak juga materinya gitu kan. Ini ada pupil, lensa, iris gitu-gitu. Yang udah kita bahas kayak eyelash gitu. Terus ada ada nervusnya penting banget nih. Ini nervus opticus. Nah, di sini ada namanya humor aqueous. Dan ini yang ngebentuk dari bola mata itu. Dia juga mempertahankan. Di sini juga ada sklera, sebenarnya ada sklera, ada retina, ini ada eyelash, terus ada ini penting juga nih ada tarsal plate. Nah, pupil tuh ya di sini pupil tuh dia tuh sebenarnya bukan organ ya. Kayak celah gitu. Nah, musculus iris ini ada dijepit sama si iris. Nah, musculus iris di arah situ. Oke, lanjut. Nah, ini untuk bagian dalamnya mungkin tadi udah disinggung juga, ada kayak pupil, iris, lens gitu. Nah, ini bakal ya coba di dalam, ternyata dalam mata tuh ada ini juga tuh, serabut-serabutnya.
apa pembuluh darah. Ya. Soalnya kan kalau nggak ada pembuluh darah kan nggak bisa Nggak bisa gerak. bisa mati, Nggak bi- ya, mati mati. nggak ada yang ngasih nutrisi kan. Heeh. Nah ini tadi yang ada musculus siaris untuk akomodasi itu sekitaran sini nih. Nah dia bakal ngebantu si ini. Ya. Nah kemudian ini ada namanya hyaloid canal. Ini menghubungkan ini sama sini nih. Jadi untuk apa ya gitu? Buat meneruskan gitu. Nah terus nanti tuh di sini tuh nanti bakal ada sel batang sama sel kerucut. Nah itu tuh yang bakal melakukan transduksi atau sel konus lah bahasanya. Jadi yang ngubah kan gini, kalau misalnya kita ngeliat suatu hal kan itu kan bakal ditransfer ke otak kan. Yeah. Tapi kan gimana coba caranya dari melihat itu tiba-tiba bisa ditransferin ke otak kan kayak nggak masuk akal kan. Nah jadi dari penglihatan tadi tuh bakal ditransmisikan lalu si cahaya Iya, itu bakal ditransmisikan ke sel konus tuh buat ditransduksi menjadi listrik baru dibawa oleh nervus opticus ke otak. otak untuk diartikan. Nah kayak gitu simpelnya. Lanjut. Nah, nih. Lens. Lalu selanjutnya ini ada lens atau lensa mata ya. Jadi ini tadi kan udah disinggung juga untuk akomodasi ya. Akomodasi mata itu dilakukan oleh lensa yang ininya itu struktur utamanya tuh musculus ciliaris kan. Jadi nanti corpus ciliaris nanti akan menarik dan juga mendorong. Habis itu nanti tensi di tekanan di ligamennya itu nanti akan berkurang. Habis itu nanti si lensa akan menjadi lebih tebal dan menjadi lebih bulat Plastik. karena sifat elastisitasnya. Ya pupil Dan berkontraksi. nanti pupil akan Kontraksi berkontraksi. di darah si musculus ciliaris tadi. Oh, ini tadi untuk dekat. Sedangkan yang ini untuk jauh nih. Jadi nanti yang pertama itu musculus ciliaris nanti akan relaksasi. Habis itu nanti corpus ciliaris akan kembali kepada fase istirahatnya ke belakang dan ke depan. Ya. Lalu istirahat aja. Ya, Istirahat. tekanan pada ligamennya itu nanti akan meningkat. Nanti lensa itu nanti akan menjadi kecil dan juga menjadi lebih tipis karena sifat elastisitasnya tadi, dan nanti pupilsnya akan dilatasi. Nah, ini terus. Nah, nih kita lanjut ke dalam namanya production of aqueous humor and intraocular pressure. Jadi kan tadi untuk yang aqueous humor tadi itu kan yang ngisi dari si bulbus oculi ya. Bulbus oculi. Nah, jadi nih ada namanya ciliary process ciliary, yaitu memproduk si ciliary process dia bakal ngebentuk si aqueous humor. Terus pada bagian posterior chamber aqueous humor tuh bakal akan mengalir lewat chamber melalui pupil posterior chamber ya, ke pupil di depan chamber. Nah, terus ada namanya canal of Schlemm, itu tuh yang untuk mengalirkan si tadi aqueous humor gitu. Terus dia tuh ya reabsorpsi aqueous humor nanti aqueous humor itu nanti akan direabsorpsi supaya mencegah terjadinya glukoma akibat tekanan ya. Terus intraokular. Nah, terus ya udah itu. Selanjut ini ophthalmoscopic view of the retina showing. Jadi kayak gini modelnya itu. Ini cuma ya contoh kasih gambaran doang kayak gini. Oh, ini ada pembuluh darahnya, ini makula lutnya ya kan, kalau gigi makula densa ya. Nah gitu. Ini diskus optik diskus kayak serabut saraf si nervus opticusnya. Dikumpulkan dari tamparan. Nah ini retina kayak gini nih kata. Tuh optik yang sini, terus ada ini ada arterio dan vena. Nah venanya juga di sini gitu. Nanti ada makula tadi tuh yang kayak gambar sebelah sini. Nah histology of retina of the eye ini dok. Oh nih tadi yang apa sih namanya nih? Tuh tadi Yang sel konus, sel tabung sama sel kerucut. Nah di sini nih. Tuh, ini ada sebenarnya urutannya dari luar dari awal kena gitu. Nah, ini tadi yang sel tabung sama sel kerucut itu. Tuh, kalau sel tabung tadi kan responsible for peripheral and night vision. Untuk gelap. Hmm. Kalau untuk
sel kerucut itu untuk pada kondisi terang dan juga untuk warna-warna. Oke, lanjut. Anatomy of roots and Cones. cones. Nah, kita bakal ngebahas lebih lanjut tentang si sel kerucut sama sel Tabung. ini fisiologinya. Ini fisiologinya. Fisiologi sih ya just nice to know aja. Iya. Nih kayak gini nih alurnya kalau nggak kelihatan. Mati. Bentar. Pindah tuh. Skill tuh. Tuh kayak gini. Nah, Ya. ya sebenarnya ini nggak terlalu dibahas sih kalau untuk di anatomi, lebih ke judulnya aja kan itu apa? Supaya ngebantu aja Ya, nanti gimana jembatan cara dari kerja. anatomi ke Siap. anatomi. Jatuh. Jembatan dari anatomi ke visionya kayak gimana. Oke, lanjut. Terus ini ini masih histologinya juga sih. histologi dari mata ya. Mata. Ya, soalnya lapisnya juga tebel kan. Iya. Nggak tebel-tebel, pasti banyak gitu. Cuman lapisnya. banyak. Nice to know. Nice to know. Terus ini topic of the histologi ya, masih Ya, histologi juga. masih histologi. Ya kayak gini. Soalnya kan histologi sama anak kan sebenarnya gak Iya, jauh-jauh gitu. nggak jauh-jauh. Otot intrinsik mata, Ya kan tadi kan di awal-awal udah singgung kan ada otot extra ocular sama otot intraokular. ocular. Nah ini nih otot yang di dalam mata tuh kayak gini tuh. Tendeng. Lanjut. The visual. Nah ini untuk sebenarnya masih fisiologi juga sebenarnya. Untuk yang visual pathway-nya. Tuh, bentar. Jadi misalnya nih kita ngelihat pakai ini kan lapangan Lapang pandang, pandang. lapang pandang nih. Anggap aja nih mata kanan, mata kiri. Berarti ini mata kiri ini mata kanan. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat tuh, terus nanti tuh si sarafnya itu bakal ini ngilang Bakal dia ngilang. di sini nih. Wait. Nah, di sini. Dan Nah. dia juga ngelihatnya nyilang juga. Tuh. Nah itu namanya kiasma Optikum. persilangan. Nah tapi nanti tuh dari sabuk sarafnya tuh nggak bakal di translate-nya tuh ke bagian occipital, ke bagian belakang sini ke Belakang. primer visual area itu ya bakal informasi di situ gitu. Betul. Nah ini ya liatin aja nih jalur-jalurnya, temporal half, nasal half gitu-gitu. Ya ini lebih ke fisiologi sih sebenarnya. Tuh nih visual pathway-nya cons, bipolar neurons, terus ke ganglion. Nah dari ganglion tuh baru ke optic nerve, terus atratus opticus, lateral baru ke otak nih. Otak. Pokoknya terakhirnya tuh di otak. Di otak. Nah ini tuh sel urutan dari sel konus, dari sel konus ke neuron, terus ke ganglion, dari ganglion tuh ya pokoknya dari otot menuju ke otak gitu. Nah ini untuk cahaya. Cahaya masuk. Baca. Jadi yang pertama itu anjir. Yang pertama itu dia dari bulbus conjunctiva, nanti dia akan masuk ke kornea. Setelah dari kornea dia nanti akan ditransmisikan oleh aqueous humor, lalu ke arah lensa, lalu memasuki vitreous humor. Nanti dia akan masuk lagi ke ganglion cell. Habis itu dia akan masuk ke synaptic inner, lalu ke bipolar layer, habis itu ke outer synaptic, dan juga nanti yang terakhir akan lapisan fotoreseptor. Bentar. Makanya kenapa kan tadi kan oleh aqueous humor bakal ditransmisiin ya. Makanya kenapa si aqueous humor itu warna bening. Ya soalnya kan kalau nggak warna bening nanti dia nggak bisa lewat. Tuh Yang ini nggak ada normal. apa kelainan pada mata-mata. Yang pertama itu miopik itu dia itu rabun dekat. Lalu ada hipermetropik itu rabun jauh ya kalau bahasa kitanya. Habis itu ada presbiopa, itu tuh karena udah tua jadi ototnya itu kurang kekuatannya. Terus juga astigmatism itu bentuk lensanya atau korneanya itu aneh gitu, nggak normal lah. Terus juga ada buta warna, ya ini genetik sih. Ini kayak gini bentukannya tuh. Bentukannya ini bisa dilihat ya. Tuh. Ini kan kalau mata normal. Ini kalau rabun dekat nih kayak gini nih. Ini kalau rabun jauh. Terus ini kalau sama ya? Sama aja. Ya ini ya, sudut apa sih pengambilan ini apa? Kalau misalnya kalau udah pakai kacamata nih kayak gitu. ini kayak gini kan, kalau nggak normalnya kayak gini. Ini kalau udah pakai kacamata dia baru benar kayak gini, dibalikin lagi titiknya. Oke. Ini kalau rabun jauh. Nah, lanjut. Lanjut ke telinga.
Udah tadi mata udah, sekarang kita lanjut ke telinga. Nah, jadi ya fungsi telinga tuh ya ini gathers sound wave, mengumpulkan getaran suara, terus Membantu lokalisasi, sama mengamplifikasi suara yang 5 didapatkan. sampai 6 desibel. amplitudonya. Ya, auricula. Terus ada namanya kita Ya, ini kayak terus bagian acousticus. luar eksternal ya. Nah, pada bagian luar itu ada namanya sepertiga suara oleh kartilat tuh inner. Diterima oleh Sepertiga tiga di luar part itu tuh dikelilingi oleh tulang tulang cartilago, lunak, tulang cartilago lunak, terus dan 2/3 dalam oleh itu mastoid bone. tulang mastoid. Nah, yang bagian sini Mastoideus. mastoidus. Nah, di sini. Makanya kalau misalnya kita pengecekan pakai garpu tala kan suara tuh ditempelnya ke sini gitu biar langsung biar kena langsung ke kena tulang yang tulangnya. kuat. Soalnya kan deket dengan telinga kan gitu. Terus ada ini baca aja nih low air from before-nya gitu itulah pokoknya. Lanjut, terus ini ada Bagian telinga tengah. tengah. Nah, jadi sebenarnya batasnya sampai sini nih sebenarnya nih. Nah, terus bagian tengahnya udah bagian sini ada si malleolus, incus, stapes gitu. Aditus, anteromastoid, air cell, terus eustachian tube gitu. Nah, nih pokoknya yang struktur-struktur yang berada di bagian tengah dari telinga gitu. Lanjut, nah jadi kayak gimana? Jadi bagian tengah telinga tuh dibentuknya kayak kotak gini loh. Ini perumpamaan aja ya. Iya. Aslinya mah ya kayak gini Ya, aja. biar gampang lah. Ya gampang gitu nih, set. Nah, gitu. Ini mana sih ini? Oh, ini oval. Nah, jadi kan suara tuh kan masuk lewat telinga kan, set. Nah, terus nanti itu suara tuh bakal diubah menjadi getaran. Soalnya kan tadi kayak yang udah jelasin di awal, semua respon tuh harus diubah menjadi listrik untuk bisa diartikan oleh otak. Nah, jadi sebenarnya untuk telinga tuh dia tuh ada fonoreseptor sama mekanoreseptor ya. Nah, kalau jadi kan suara masuk tuh. Terus nanti itu bakal masuk ke oval window. Masuk ke oval window nih, Nanti dari oval window tuh dia bakal masuk kan namanya cochlea, rumah siput ya. Ini. Rumah siput. Nah, jadi di rumah siput tuh nanti tuh dia tuh ada cairan kalau di rumah siput tuh. Jadi si getaran suara teh itu bakal ngebuat si cairan yang terdorong. Jadi dia bakal muter itu. Nah, terus kenapa rumah siput tuh dia tuh bentuknya kayak ada yang gede, ada yang sedang, ada yang kecil. Itu tuh buat nentuin nada. Soalnya kan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do kayak gitu kan. Nah, itu tuh ya fun fact aja lah, fun fact gitu. Nah, terus nanti pas ini ada yang lebih jelasnya enggak ya? Yang modelan ini. Nah, ini mungkin yang bagian ini si musculus otot mastoid. Otot tulang mastoid kayak gini gitu. Nah, ini kayak gini. Jadi nanti tuh nih kan dari si membran Tiffany ya. Membran Tiffany terus nanti bakal digetarin di sini. Dia kayak engsel gitu di sini nih. Jadi kan jeder. Nih jeder nih suara gitu kan. Nah, itu tuh bakal ngelusin suaranya ke sini. Ngegetar kan suara nih. Nah, dari suara tuh bakal ngegetarin kayak modelan bass gitu loh. Kayak bass deng deng deng. Nah, ini tuh yang jadiin getaran buat mendorong si cairan yang ada di dalam telinga. Cochlea tuh jadi gerak. Nah, gitu. Masiput. Ya, masiput tadi. Nah, ini untuk mastoidnya. Di bony right behind the auricula. Nah, ini anteromastoid nih kayak gini. Nah, ini tadi yang untuk mukul-mukul apa sih sebagai engselnya itu loh. Sebagai engselnya. Nih, ada malleus, stapes. Nah, ini untuk yang penghubung ke oval window-nya nih. Jadi yang untuk mendorong si cairan tadi. Cairan supaya ini. Nah, nih. Lanjut ke baca aja nih. Gua gambar doang sini sisanya. Ini apa? Jadi nanti ligamennya itu nanti akan bertindak sebagai fulcrum dan nanti jadi kan stapes ini kan anggapannya kayak lever ya atau tuas. Jadi kalau ada dia tuh meningkatkan tekanan dari menjadi 30% gitu supaya lebih kedengeran juga. Ini ada rumusnya juga nih. Ini ada rumusnya. Tuh. Ya sebenarnya nggak terlalu penting tapi ya nice to know aja. Nice to know aja. Juga ya ini, sama aja. Ini untuk ini ya masuknya gimana? Footprint apa sih? Bekas jejaknya ini masuk dari oval window tuh kan ke sini. Tup. Di sini nih air nih. Enggak di sini airnya. Ini kan membran Tiffany. Kebalik. Nah, dari sini set. Ini tuh getarannya di bawah. Nah, ini oval window-nya kan. Nanti bakal mendorong sih, Der. Nah, airnya di sini bakal
Oh iya deng. Ya. Nggak, soalnya nggak jelas nih warnanya. Heeh. Ya lanjut. Nah ini ya, baca aja nih rumus-rumus tuh. Rumus impedansi ya, ini buat ngitung desibel suara. Desibel suara gitu. Terus ini ada Terus ada ototnya juga. otot-ototnya juga ya. Jadi di sini Emang ada kecil banget sih ototnya. iya sih. Jadi ini ada tendon stapedius. Udah. Tensor timpani. Ya pasti, soalnya kan kalau nggak entah Iya. gimana geraknya kan. Iya, nggak bisa gerak. Lanjut. Habis itu di sini Ini ada otot otot stapedius. Ini itu nanti dia itu akan menempel di tulang stapes. Dia nanti ini kontraksinya itu ketika ada suara yang kencang Kencang. gitu. Atau dinamakan refleks akustik. Terus stapes ini berubah, ada mode-modenya, ada mode vibrasi yang ini membuatnya itu kurang efisien dan juga dapat mengurangi keberisikan suara yang diterima. Ini tuh kayak earplugs gitu loh. Jadi kayak apa sih buat earphone gitu. Ya, Jadi earphone. ini tuh bisa buat ngurangin suara dari luar. Ya jadi earphone yang sekarang kita kenal tuh ya terinspirasinya dari Ya dari ini. kita sendiri gitu. Bisa Terus kalau misalnya kita nggak ada akustik refleks nih, itu dapat menandakan apa sih hilangnya silang gitu. Budek tuh. Budek ya, bahasanya budek. Nah terus ini ada tuba eustasia. Jadi ini apa, ada diisinya oleh mukus yang menyambungkan telinga tengah ke nasofaring. Ke bagian ya apa? Aduh, bentar. Bagian ini ya, awal leher. Makanya Iya. kadang tuh kalau misalnya kita lagi naik pesawat lah, menyesuaikan tekanan juga sih ya. Makanya suruh nelan gitu biar nyesuaiin tekanan di luar sama tekanan di dalam telinganya. Nah, tadi udah disebut juga tuba eustasia ini berfungsi untuk menyamakan tekanan dari di udara sama di dalam telinga. Udah Gitu. lanjut. Ya, habis itu ini ada bagian interior. Internal bagian dalam ya. Ya, Nah ini yang tadi mau gue ini nih. jelasin. Terserah. Wah 3 menit lagi. Ini makanya. Nah jadi ini yang udah jelasin tadi. Nah jadi kan dia tuh bawanya dari oval window nih, set, jeder. Nah, sebenarnya di sini yang sebenarnya untuk fungsikan di telinga tuh kan sebenarnya ada nervus vestibulo cochlearis. Jadi gak cuma untuk pendengaran doang, tapi untuk keseimbangan. Nah jadi di sini tuh ada namanya sulcus sama utriculus. Nah jadi di sini tuh ada namanya crista ampula. Nah itu tuh buat keseimbangan dari tubuh kita. Ada pokoknya sel-sel dalam situ yang membentuk keseimbangan. Nah kemudian untuk yang cairan itu bakal muter ke sini nih, nih gitu. Nah mungkin ada gambar lebih jelasnya, bentar ya cariin dulu. Ada gambar lebih jelasnya. Oh ini. Nah ini. Nah ini nih bakal ada muskulusnya di tengah-tengah sini nih. Nah jadi tuh yang di sini tuh bakal ngubah si getarnya kan. Jadi airnya tuh kan bakal lewat sini nih airnya tuh. Nah ini tuh namanya vestibuli medial. Nah ini nih ada sisi laris ini kan. Jadi nanti pas airnya lewat, set tekanan tuh jeder. Nanti pas airnya udah nggak ada, naik ke atas lagi, airnya lewat ke bawah. Nah itu kan bakal jadi namanya transduksi, sama aja kayak modelnya kita ngetik di keyboard. Tekanan bakal ngasilin gesekan itu bakal ngasilin listrik. Terus bakal dibawa oleh, nah ini ada silas nih dibawa oleh ini nih otak gitu, makanya kita jadi bisa dengar. Simpel. Nah ini nice to know aja kenapa kayak, itu nah tadi udah jelasin kan. tadi udah disebutin juga. Nah kayak gini nih, kayak pentagon gitu ini ya. Ini juga kenapa Sama spiral tadi. Nih kalau suaranya rendah, dia ini bakal kayak gini. Terus ini untuk pathway-nya ya. Ya lebih ke fisiologi sebenarnya, tapi nggak apa nih dijelasin aja apa. Jadi yang pertama itu ada akustik energi tadi, refleks akustis tadi yang udah disebutin. Habis itu nanti dia akan ke arah pina. Habis itu dia akan ke IEM, ear, ampula. Oh ya itulah. Oh ini untuk gambar kayak gini. Ya pokoknya gambarnya kayak gini. Jadi dari koklea diterusin Tuh.
Ya ada nukleus di sini tuh. Dari nukleus tuh masuk ke bagian medula oblongata segala macam. Nah, dari medula oblongata dia bakal lanjut ke bagian dari si gyrus temporalis transversalis. Nah, itu nanti bakal ngubah gitu. Oke. Oke, gitu. Ya untuk sisanya tuh sebenarnya udah dijelasin ya pas part 1 part 1 kemarin untuk bagian itu segala macam. Oke. Mungkin sekian dari kami. Kalau misalnya ada salah-salah penyebutan atau salah kata, kami minta maaf. Karena kami masih belajar. Masih sama-sama belajar. Kalau misalnya nanti ada salah, boleh taruh di komen. Untuk yang benar bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.